Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayat ikhwazinallahu wa ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kita untuk bertemu, bersua, bertatap muka dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-351 yang saya beri judul menjadi pribadi yang bermanfaat. Menjadi pribadi yang bermanfaat. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain bahwasanya Islam senantiasa menganjurkan untuk setiap muslim untuk tidak hanya baik secara pribadi. Ya, Islam menganjurkan juga agar setiap pribadi seorang muslim itu bermanfaat untuk orang lain. Ya. Dan kita tahu bahwasanya beribadah baik, ya, beribadah sangat dianjurkan. Tetapi tentu saja ada yang lebih baik lagi. Kenapa demikian? Karena ukuran takaran kemuliaan seseorang itu bukan hanya dilihat dari ibadah individualnya, tetapi sebagaimana dia sejauh mana dia bermanfaat untuk orang lain, sejauh mana dia membawakan kebaikan kepada sesamanya, sesama setiap muslim, sesama setiap orang yang beriman. Oleh karena itu, nanti kita akan bacakan beberapa dalil diantaranya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW serta perkataan para ulama berkaitan tentang permasalahan ini. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Adapun dalil yang pertama dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 107, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya berkaitan dengan ayat ini, beliau mengatakan, wa qauluhu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yukhbiru ta'ala annallaha ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, ay arsalahu rahmatan lahum kullahum. Faman qabila hadhihi rahmah wa syakara hadhihi ni'mah sa'ida fid dunya wal akhirah. Wa man raddaha wa jahadaha khasira fid dunya wal akhirah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir yang wafat tahun 774 Hijriah dalam tafsirnya mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk seluruh makhluk. Siapa saja yang menerima rahmat ini dan dia mensyukurinya, maka dia akan berbahagia di dunia maupun di akhirat. Tapi sebaliknya, kata Imam Ibnu Katsir, siapa saja yang menolak dan mengingkarinya, maka dia akan khasira, ya, dia akan merugi, ya, di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, dari sini kita bisa ambil faidah, kita bisa ambil pelajaran bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam merupakan sumber manfaat terbesar bagi manusia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang utus. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwasanya menjadi pengikut Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berarti berusaha untuk meneladani sifat
pembawa manfaat dan rahmat tersebut. Kalau kita ngaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, berarti kita berusaha untuk meneladani sifat-sifat dan berusaha untuk mengamalkan semampu kita, ya, apa yang menjadi sifat-sifat Nabi SAW, dan beliau senantiasa memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, bagaimana supaya orang lain juga mendapatkan manfaat, bagaimana supaya orang lain juga mendapatkan hidayah, bagaimana supaya orang lain juga bisa masuk surga, sebagaimana kita menginginkan diri kita semua untuk masuk surga. Kita menginginkan agar orang mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka, sebagaimana kita juga ingin mendapatkan manfaat tersebut. Faedah yang ketiga, bahwasanya seorang muslim juga harus berusaha untuk menjadi sumber kebaikan, bukan sumber kerusakan. Ya, dia berusaha untuk menjadi memberi manfaat. Ya, pemberi manfaat, memberikan edukasi, memberikan pengajaran, pelajaran kepada manusia, ya, terkhusus orang-orang yang beriman, agar mereka mendapatkan, ya, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Faedah yang keempat, dari ayat ini kita bisa ambil faedah juga bahwasanya risalah Islam bukan untuk menghancurkan, bukan untuk merusak, tetapi untuk memberikan petunjuk, memberikan keselamatan, dan juga membawa kasih sayang kepada makhluk di seluruh alam semesta, kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, ya. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi rahmat bagi orang-orang atau makhluk yang ada di sekitar kita, bukan sebagai perusak, ya, bukan membawa kehancuran, bukan, tetapi membawa kebaikan, membawa rahmat, dan memberikan petunjuk. Ya, ini yang bisa kita ambil dari ayat atau dalil yang pertama dalam surat Al-Anbiya ayat 170, surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 107. Kemudian dalil yang kedua di dalam surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat 77. Surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat ke-77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah, kejar apa yang telah Allah anugerahkan untukmu kebahagiaan di negeri akhirat. Walatan sanasibaka minad dunya, dan janganlah lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya. Wala tabghil fasada fil ardi, dan jangan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Lihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang pertama kita kejar akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Ya, ini tujuan utama kita, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin tujuannya untuk beribadah, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, dan cari, kejar dari apa saja yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu berupa negeri akhirat, walatan sanasibaka minad dunya, dan juga jangan lupakan bagianmu di dunia. Kita hidup di dunia, butuh makan, ya. Makannya pakai beras, nasi dari beras, ya. Berasnya beli di pasar, belinya pakai uang bukan pakai daun. Dari mana dapatnya uang? Ya, dengan bekerja, dengan mencari nafkah. Kita mencari nafkah, bekerja untuk agar senantiasa jasad kita kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan utama. Ya, sebagai penunjang saja. Penunjang supaya kita bisa mengejar kehidupan abadi, kehidupan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan untuk orang-orang yang beriman, ya, di dalam surga sana. Kemudian yang menjadi syahid di dalam ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika." Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu, ya. Berbuat baiklah kepada makhluk, berbuat baiklah, memberi manfaat
kepada makhluk sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardi, dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh berbuat kerusakan. Ya, nggak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari di dalam tafsirnya yang beliau wafat tahun 310 Hijriyah mengatakan yaqulu ta'ala zikruhu wabtaghi fima ataqallahu min hadhil amwal ad-daral akhirah. Yaqulu utlub fima a'taqallahu minal amwal ad-daral akhirah wa zalika bil amal fiha bi ta'atihi wa taqarrubi ilaihi mimma yurdihi. Ya, wa qawluhu wal tansa nasibaka minad dunya yaqul wa la tatruk an ta'khudha min dunyaka li nafsika ma la budda laka minhu minal akal wasyurb wal malabis wal maskan. Ya, kata Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, maksudnya adalah ya, dan carilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu berupa harta di negeri akhirat. Maksudnya gunakan harta yang Allah berikan kepadamu untuk mencari negeri akhirat. Kita di dunia diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gunakan rizki yang Allah berikan kepada kita di dunia untuk mengejar akhirat. Itu dengan mengamalkannya dalam ketaatan kepadanya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Walatan sanasibaka minad dunya, maksudnya apa? Janganlah kamu meninggalkan dunia, ya. Jangan meninggalkan untuk mengambil dari duniamu apa yang memang kamu butuhkan. Ya, jangan meninggalkan dunia sama sekali. Seperti ada golongan orang yang ekstrim sama sekali tidak butuh dunia, ya. Tidak butuh dunia sama sekali. Akhirnya dia beruzlah, bersemedi di mana sampai pakaiannya compang-camping, mungkin ekstrim. Ya. Apakah dibenarkan dalam Islam seperti itu? Jawabannya tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengejar negeri akhirat, tapi juga jangan melupakan bagian kita di dunia. Kita di dunia butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh pakaian, ya. Maka pakai. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah, mencintai yang indah-indah. Ya, jangan sampai mentang-mentang juhud, ya pakaiannya kotor, compang-camping, penuh dengan lubang, tambelan, ya. Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Jawabannya tidak. Seperti ada sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, kita mencintai, kita suka pakaian kita bagus, ya sandal kita bagus, apakah itu termasuk yang terlarang? Jawabannya tidak. Innallaha yuhibbul jamal, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah, mencintai yang indah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat berupa harta, kita sudah berusaha untuk menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pakaian yang indah, pakai, enggak ada masalah. Ya. Tampakkan itu boleh, enggak ada masalah. Tapi jangan pakai pakaian syuhroh. Ya. Jangan pakai pakaian yang syuhroh, yang beda sendiri gitu ya. Sehingga jadi pusat perhatian manusia, ya. Ini tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan. Makanya Al-Imam At-Tabari mengatakan bahwasanya maksudnya jangan kamu meninggalkan apa yang menjadi bagian kamu di dunia yang kamu butuhkan, dari makan, minum, tempat tinggal, ya, pakaian dan seterusnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Maksudnya apa? Yaqul wa ahsin ila khalqillahi kama ahsanallahu ilaika bima an'ama 'alaika min ni'amihi. Itu berbuat baiklah kepada manusia, kepada makhluk, ya, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia tersebut, kepada hamba tersebut. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita nikmat berupa harta, pakaian, ya berbagilah kepada manusia. Ya, jangan dimakan sendiri, karena di dalam harta kita itu ada hak untuk saudara kita yang lain, ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ardi. Maksudnya yaqul, ya, wala taltamis al-fasada fil ardi bil amal fiha bima'asillah. Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Maksudnya janganlah kamu mencari kerusakan di muka bumi. Dengan apa? Dengan berbuat maksiat. Karena maksiat itu bisa merusak bumi.
Ingat bahwasanya maksiat itu bukan hanya bermudarat kepada diri sendiri. Sebagaimana pernah kita bahas ya. Bahwasanya ternyata dampak negatif maksiat itu bisa mempengaruhi orang-orang sekitar orang yang berbuat maksiat. Bahkan bisa berdampak secara umum, bisa berdampak pada kerusakan di muka bumi. Asalnya kenapa? Karena perbuatan maksiat ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tabghil fasada fil ardi wala taltamis. Maksudnya wala taltamis, jangan mencari kerusakan di muka bumi dengan apa? Dengan maksiat. Bima'asillah, dengan berbuat maksiat. Itu bisa merusak bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang beramal dengan perbuatan dosa dan maksiat yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama dai senantiasa memperingatkan agar manusia berbuat kebaikan, jangan berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Orang yang alim, orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang paling mencintai islah, lawannya kerusakan, perbaikan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbuat islah, muslih, ya, berbuat kebaikan, bukan orang-orang yang suka berbuat kerusakan, bukan. Makanya kalau ada propaganda bahwasanya para ulama, ya, seorang alim dituduh telah berbuat kerusakan ini dan kerusakan itu, maka ketahuilah itu adalah persangkaan yang tidak benar. Seorang yang alim robbani, seorang alim yang berilmu tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu abadan, selama-lamanya tidak akan berbuat kerusakan. Bahkan mereka adalah orang-orang terdepan yang mengingatkan manusia agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatan apa? Dosa dan maksiat. Perbuatan dosa dan maksiat yang paling besar adalah berbuat syirik. Ya. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan berupa kebaikan dari dalam bumi, dari atas langit. Itu karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bukan karena ketaatan mentauhidkan Allah, berakidah yang benar, ya, maka Allah tidak akan memberikan nikmatnya dari dalam bumi, dari atas langit. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan nikmat tersebut kepada makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan makhluk tersebut, membinasakan, mengazab, waliyazubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ustadz, orang banyak berbuat kerusakan kok masih kaya juga, masih banyak nikmat. Maka bisa jadi itu adalah istidraj. Bisa jadi itu adalah istidraj, diulur sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika sudah tingkatan dosa yang paling besar, baru Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Baru Allah cabut nyawanya. Dan tentu saja azabnya lebih berat, ya, lebih syadid dibandingkan ketika di awal-awal dia berbuat dosa dan maksiat dan kerusakan, ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Oleh karena itu, kebaikan yang kita terima hendaknya kita balas dengan perbuatan baik kepada orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Sebaik-baik manusia adalah yang senantiasa memberikan manfaat, kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Dan itu merupakan bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya Islam itu menuntut agar kita memberikan kontribusi sosial, ya, kepada sesama. Apalagi di bulan Zulhijjah, nanti Idul Adha, ya, dianjurkan untuk memberikan kepada sesama. Begitu juga ketika Idul Fitri di akhir bulan Ramadan, kita senantiasa membayar zakat fitr. Itu bentuk kontribusi Islam terhadap sosial masyarakat manusia, sesama muslim, saling memberi dan menerima, kan begitu. Ini juga disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Faedah yang pertama kita bisa ambil adalah harta adalah sarana, bukan tujuan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya harta itu adalah alat. Harta itu adalah alat untuk beribadah, bukan tujuan hidup, ya. Kalau ada orang yang menggebu-gebu, ya, mencari dunia siang malam, ya, habis waktunya untuk fokus mencari dunia, ingat bahwasanya orang itu telah tertipu, iya, magrur. Orang itu telah tertipu. Ingat bahwasanya harta adalah alat atau sarana, bukan tujuan, ya, bukan tujuan hidup, ya. Nilai harta itu ditentukan oleh bagaimana nanti digunakannya. Apakah di jalan Allah
ataukah di jalan selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita boleh mencari harta tapi jangan sampai ngoyo ya. Ingat, ngoyo itu sampai berlebihan, berlebihan ya, secukupnya saja. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil, Islam itu mengajarkan yang namanya keseimbangan. Ya, ayat ini tentu saja membantah dua golongan yang ekstrim. Ada dua sikap yang ekstrim yang tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama, ada orang yang zuhudnya berlebihan sehingga meninggalkan dunia total. Ini tentu saja tidak benar. Yang kedua, ada orang yang materialistis, ya, materialisme, ya, hanya mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Dua-duanya tidak benar. Islam itu di tengah-tengah. Ya, ambil dunia secukupnya untuk sebagai bekal diarahkan menuju negeri akhirat. Ini yang benar. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu demikian, ya, demikian. Faedah yang ketiga, ya, dunia tetap harus diusahakan, ya. Tetap kita berusaha untuk mencari dunia karena kita masih hidup di dunia. Kita butuh makan, kita butuh minum, butuh tempat tinggal. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walatan sanasibaka minad dunya, dan jangan tinggalkan kebutuhan hidupmu di dunia. Ini merupakan dalil bahwasanya bekerja itu penting, boleh. Mencari nafkah itu bagian dari syariat, boleh. Ya, tapi ingat ya, jangan sampai tertipu sehingga berangkat sebelum subuh, pulang setelah isya, masya Allah. Kerja di kantor, nggak ngelihat cahaya matahari sama sekali, berangkat anak-anak masih tidur, pulang anak-anak sudah tidur. Nggak ada nikmat hidup seperti ini ya, tidak ada nikmatnya. Dia dapat dunia iya, tapi ternyata ya kebahagiaannya belum tentu dia dapatkan. Yang keempat, ihsan itu artinya membalas kenikmatan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita nikmat, kemudian kita berusaha untuk membagikannya kepada manusia sebagai bentuk sosial masyarakat. Tadi sudah kita sebutkan dengan sedekah, dengan memberikan yang kita mampu untuk manusia. Bisa juga kalau misalnya kita tidak memiliki materi, maka kita bisa dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang sopan. Ya, ini merupakan inti hubungan sosial dalam Islam kepada masyarakat sekitar. Dari sini juga kita bisa ambil faedah bahwasanya maksiat itu bisa merusak. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama tafsir bahwasanya kerusakan itu bukan hanya kerusakan fisik, bisa juga kerusakan berupa dosa, bisa juga kerusakan berupa kesombongan, bisa juga kerusakan dalam penyalahgunaan harta, ya. Seperti contoh yang sangat jelas kisah tentang Qarun, ya. Bahwasanya Qarun memiliki harta yang banyak tetapi ternyata sombong. Dia tidak menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menisbatkan nikmat itu dari dirinya. Ya. Kata dia, "Oh, ini berasal dari kecerdasan saya, ini berasal dari kepintaran saya, ini berasal dari keahlian saya, ini berasal dari warisan dari bapak atau nenek moyang saya," dan seterusnya. Dia tidak menisbatkan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini tidak benar. Kemudian faedah yang selanjutnya yang keenam, bahwasanya ingat Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Berarti di sini ada pengikat. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang berbuat taat. Ya. Allah tidak mencintai orang yang berbuat kerusakan, berarti Allah Subhanahu wa taala cinta dengan orang-orang yang berbuat taat. Kenapa demikian? Karena maksiat itu bisa menjauhkan diri dia dari kecintaan kepada Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada hamba, Allah akan menjadikan seluruh makhluk mencintainya dan menerima makhluk tersebut, ya. Intinya ayat ini merangkum tentang bagaimana prinsip hidupnya seorang muslim. Ya, diantaranya menggunakan dunia untuk akhirat, ambil dunia secukupnya, berbuat baik kepada manusia. Ini yang menjadi syahid pembahasan kita kali ini, berbuat baik kepada sesama manusia, memberikan manfaat kepada sesama manusia, dan kita diperintahkan untuk menjauhi maksiat, dan kita dilarang untuk berbuat kerusakan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian dalil yang ketiga itu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tentang sebaik-baik manusia, yang Nabi SAW katakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Hadis ini riwayat Imam Tabrani
dalam Mu'jamul Awsat nomor 5937 dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Silsilah As-Sahihah nomor 906 dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Al-Hasan bin Muhammad Ibnu Barakat Mas'ud As-Sulami Al-Baghdadi Ad-Dimashqi Abul Faraj dalam Jami'ul Ulum wal Hikam yang beliau wafat tahun 795 Hijriah mengatakan, fa inna naf'al muslimin wal ihsan ilaihi min afdalil a'mal wa huwa min ahabbiha ilallahi ta'ala. Beliau menjelaskan tentang prinsip umum bahwasanya memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan berbuat baik kepada mereka termasuk amalan yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tadi bahwasanya khairun nasi anfa'uhum linnas itu menjelaskan tentang prinsip umum yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu memberikan manfaat kepada kaum muslimin, berbuat baik kepada mereka, termasuk amalan yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj, beliau mengatakan fihil hasu alal ihsan ilan nas wasa'yu fi qada'i hawaijihim wa naf'ihim bima amkan. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berbuat baik kepada manusia, berusaha memenuhi kebutuhan mereka semampu kita kalau kita mampu, dan berusaha untuk memberikan manfaat kepada mereka semampunya. Sebagaimana juga dikatakan yang senada oleh Syekhul Islam Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang kaidah besar. Beliau mengatakan al-khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyadihi. Seluruh makhluk itu adalah tanggungan Allah, dan yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi tanggungannya. Artinya sebaik-baik manusia itu adalah orang-orang yang berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, ini sebaik-baik manusia yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hal yang senada dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengatakan afdhalun nas anfa'uhum linnas wa afdalu a'mal ma ta'adda naf'uhu. Manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain, dan amalan terbaik adalah amalan yang manfaatnya meluas, bisa dirasakan oleh orang lain. Dan sini kita bisa ambil faidah bahwasanya standar terbaik dalam Islam itu adalah manfaat. Ya. Kalau kita bisa memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar, maka itu adalah standar terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, tidak cukup menjadi orang soleh untuk diri sendiri, tapi juga berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, kalau kita mampu untuk memberikan manfaat kepada mereka, maka lakukan. Maka ini bisa menjadi apa? Amal jariyah. Ini bisa menjadi amal jariyah buat kita. Kemudian faedah yang selanjutnya, amal sosial memiliki nilai tinggi dalam Islam. Tapi ingat ya, ketika kita memberikan bantuan, memberikan manfaat kepada kaum muslimin, ada nilai edukasi di sana. Ya, dan ini sering kita ulang-ulang, bahwasanya ketika kita ingin memberikan bantuan, manfaat kepada orang lain, ada nilai edukasi, ada dakwah di situ. Masuk nilai dakwah di situ agar edukasinya bermanfaat dan mereka juga kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita memberikan manfaat tapi tidak ada nilai edukasinya sama sekali. Ya, tidak ada dakwah di sana, tidak mengajak manusia kepada jalan Allah. Intinya itu. Kalau kita mampu untuk melakukannya, maka ini yang terbaik. Ya, ini yang terbaik. Dan kita berharap orang-orang yang ada di sekitar kita mau kembali kepada jalan Islam, mau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mau kembali kepada jalannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW bersabda, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ini menunjukkan bahwasanya derajat tinggi di sisi Allah dicapai dengan memberikan manfaat, ya. Dan hadis ini juga memberikan faedah menolong orang lain itu merupakan jalan menuju cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, dalil yang terakhir itu dalil yang keempat, hadis Abu Hurairah
radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi." Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2699 dan juga dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in An-Nawawi nomor 36 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarhul Minhaj Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj, ya, dijelaskan bahwasanya Imam Nawawi membagi pertolongan itu menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, bisa pertolongan bentuknya materi seperti memberikan makanan, minuman, pakaian, fasilitas hidup, atau memberikan atau menolong yang kesulitan ekonomi berupa materi. Yang kedua, memberikan pertolongan itu bisa berupa ilmu. Dengan cara apa? Dengan cara menasehati, memberikan pendidikan, mengajarkan kebaikan, membimbing ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk menolong. Ini juga termasuk menolong, kata Imam An-Nawawi. Yang ketiga, bisa menolong dalam bentuk moral, ya, emosi. Seperti apa? Memberikan dukungan, menenangkan hati yang sedang bersedih, menjaga kehormatan, atau menahan fitnah, ya. Yang mana hikmah dari semua ini termasuk menolong saudara sesama muslim dan bisa menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam An-Nawawi juga menjelaskan tentang syarat pertolongan. Di antaranya pertolongan itu harus sesuai dengan syariat, tidak boleh keluar dari koridor syariat. Yang kedua, tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh mengajak, memerintahkan, mendorong orang lain untuk berbuat dosa dan maksiat. Yang ketiga, tujuannya untuk membawa kemaslahatan. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menekankan, jika pertolongan itu justru menjerumuskan orang ke dosa, maka ini bukan termasuk yang dimaksud di dalam hadis. Bukan termasuk yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti orang yang mengajarkan kepada dosa dan maksiat. Orang yang tadinya nggak bisa judi online jadi mahir, jadi ahli. Ini bukan menolong namanya. Kamu kayaknya kok miskin terus ya. Nih, mau nggak tolong saya bantu, saya ajarin sini cara judi online, subhanallah. Sehingga dia jadi jago, mahir, ya, melakukan dosa tersebut, ya, judi online. Ini bukan menolong namanya. Ini namanya menjerumuskan orang ke dalam dosa dan maksiat, ya. Ini bukan menolong. Dan kaitannya dengan amalan sosial, hadis ini juga menegaskan bahwasanya amalan sosial juga termasuk ibadah. Ingat bahwasanya ibadah itu cakupannya luas, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di awal-awal kitab Al-Ubudiyah, beliau menjelaskan tentang pengertian ibadah. Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwal wal af'al zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ini ibadah. Jadi ibadah itu cakupannya luas, bukan hanya sekedar sholat saja, bukan hanya sekedar puasa, haji, umroh, dan seterusnya. Tapi juga segala sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, itu namanya apa? Ibadah. Itu namanya ibadah. Allahu a'lam bishawab, ya. Apa hubungannya dengan ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa." Jadi hadis ini sangat sinkron dengan ayat ini, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa." Ini menunjukkan bahwasannya Islam itu bukan hanya mengajarkan agar kita beribadah sifatnya pribadi, tapi juga mengajarkan agar kita membawakan manfaat kepada manusia, agar kita memberikan manfaat untuk manusia. Secara praktis ini yang disebut dengan Allah menolong hamba yang hamba tersebut menolong saudaranya. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tolonglah saudara kita. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi, ya. Kesimpulannya, hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah senantiasa akan menolong hamba yang hamba tersebut yang senantiasa menolong hambanya. Ada manfaat, memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ingat bahwasanya pertolongan itu bukan hanya sifatnya materi, bisa berupa ilmu, bisa juga berupa dukungan moral ataupun yang lain tadi sudah kita sebutkan.
dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan untuk bisa senantiasa menolong, memberikan manfaat sehingga meluas manfaat yang kita rasakan dan juga dirasakan oleh saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini juga sejalan dengan perkataan para ulama salaf, di antara Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan afdhalul a'mal idkhalus surur 'alal mu'min. Amalan terbaik adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin. Begitu juga Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan innama fadlu al-ilmi li'annahu yuntafa'u bihi. Orang yang berilmu itu manfaatnya luas karena ilmu itu akan memberikan manfaat. Begitu juga perkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah, beliau mengatakan man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa saja yang ingin dunia maka dia harus memiliki ilmunya, dan siapa saja yang ingin akhirat maka dia harus punya ilmunya. Jadi kesimpulannya kajian kita pada kesempatan kali ini bahwasanya menjadi pribadi yang bermanfaat adalah ciri manusia terbaik, dan juga jalan menuju cinta Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan tanda kesempurnaan iman. Seorang muslim dia tidak hanya bertanya apa yang telah saya dapatkan, tetapi seorang muslim yang sejati itu dia akan mengatakan apa manfaat yang telah saya berikan kepada orang lain. Semoga bermanfaat kajian kita yang singkat ini untuk kita semuanya, terkhusus yang berbicara dan yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia-manusia yang terbaik, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan kesempurnaan iman sampai akhir hayat dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.